Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam satu rangkaian ibadah yang akan kita laksanakan pada hari ini. Meskipun ibadah sudah dilakukan secara offline, namun Bapak Ibu yang tidak dapat mengikuti ibadah secara offline masih tetap dapat mengikuti secara online melalui tayangan yang dibagikan pada hari ini. Oleh karena itu, biarlah ibadah pada hari ini boleh memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari sebelum ibadah dimulai, persiapkan hati dan pikiran Bapak Ibu, arahkan kepada Tuhan untuk betul-betul kita dapat menikmati hadirat Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan di dalam ibadah ini. Terlebih, kita boleh memberikan hati kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan juga. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur, kami berterima kasih pada hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh melaksanakan ibadah kami, baik secara offline maupun secara online melalui tayangan yang dibagikan pada hari ini. Berkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hadirat Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan terjadi, kelepasan juga terjadi atas setiap kehidupan kami, sehingga hidup kami betul-betul menjadi hidup yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami mau menerima berkat-berkat melalui ibadah kami pada hari ini. Oleh karena itu, berkati seluruh pelayan Tuhan yang melayani, berkati semua kami yang mengikuti ibadah pada hari ini, baik secara offline maupun online. Tuhan memberkati segala intimidasi iblis dalam bentuk apapun, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tapi biarlah kuasa Roh Kudus menaungi setiap kami, sehingga kami boleh betul-betul menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi jawaban bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang layak kami sembah dan kami muliakan, kami puji. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, Tuhan kami serahkan Tuhan, ibadah di dalam tangan Tuhan selanjutnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus namamu indah, Yesus semua yang layak
semakin indah di hadapan Engkau. Untuk kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Engkau. Dan untuk kami semakin hari semakin menggerakkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini. Hanya di dalam nama-Mu kami boleh mengucap syukur. Biarlah semua yang di sini boleh berkata, amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa dahsyat. Saya lihat baca-baca yang penuh dengan sukacita, baca-baca yang berbeda pada pagi hari ini. Karena saya percaya bahwa Allah itu memang adalah Allah yang dahsyat, ya. Allah itu memang adalah Allah yang luar biasa. Tidak ada Allah seperti Dia yang layak kita tinggikan di dalam Yesus. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes, sudah dapat? Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang kelima. Sudah dapat? Kita akan baca bergiliran. Saya baca ganjil, Bapak Ibu genap yang terakhir bersama-sama menghargai firman Tuhan. Jangan mati berdiri. Oke. Firman yang telah menjadi manusia. Sekali lagi, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yang kedua, Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sama-sama, 3, 2, 1. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Silakan duduk. Amin. Jadi dikatakan bahwa terang itu bercahaya, bersinar. Di mana? Tentunya di dalam kegelapan, bukan di dalam terang. Tetapi terang bercahaya, bersinar di dalam kegelapan, sehingga kegelapan tidak dapat menguasai terang. Amin. Baik, sebelum kita baca firman Tuhan, tundukkan kepala kembali dalam berdoa firman Tuhan hari ini. Bapak, kami kembali bersyukur dan terima kasih kepada pagi hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah perkataan-Mu. Sebagaimana dalam firman-Mu di dalam Yohanes mengatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kami percaya bahwa firman yang kami dengarkan ini adalah perkataan Allah yang akan berbicara pada setiap kami yang hadir di tempat ini. Oleh karena itu kami berdoa, setiap hati dan pikiran yang dikuasai oleh kegelapan dunia ini, dikuasai oleh kegelapan dosa ini, Tuhan, biar sinar-Mu menerangi, biar sinar-Mu menerangi, sehingga kegelapan itu sirna dari kehidupan kami, dari hati dan pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami diterangi, dan jalan kami pun akan jalan di dalam terang kebenaran. Urapi, berikan hikmat pengertian pemahaman kepada setiap kami akan kebenaran firman. Segala intimidasi iblis dalam bentuk apapun yang ingin mengganggu konsentrasi kami belajar firman Tuhan, yang ingin mengganggu setiap benih-benih firman Tuhan itu yang ditaburkan, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tapi kami mohon biarlah pertolongan Roh Kudus yang menolong, memimpin kami, sehingga kami menerima yang terbaik daripada Tuhan. Bahwa firman Tuhan yang kami percaya adalah perkataan Tuhan sendiri. Maka yang menyampaikan, Tuhan sembunyikan belakang salibmu. Roh Kudus ambil alih, berjaga di pintu bernamu, sehingga diperkatakanlah kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan belajar firman Tuhan pagi hari dari awal pertandingan ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sebelum saya teruskan, saya baru lihat tentunya ada satu yang baru pertama kali hadir
ditempatkan bersama-sama dengan kita ya. Saudara kita, Chris, ya silakan berdiri. Ya. Nah, berikan tepuk tangan saudara. Boleh kita semua ya, di belakang juga. Nah, ya ini yang handsome ini ya, Mas Chris ya. Dari Medan ya. Dari Medan. Jangan lihat wajah saya seperti orang Medan, tapi bukan orang Medan. Tapi orang Kalimantan. Jadi logat-logat mainnya yang mirip dengan Medan ya. Nah, selamat datang ya Mas Chris ya. Selamat bergabung. Jadi kalau belum ada tempat ibadah yang menetap, saya masih terbuka untuk bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan menjadi jelas dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Baik. Nah, melalui pembacaan Injil Yohanes yang ditulis sendiri oleh Rasul Yohanes, ketika saat itu Rasul Yohanes sedang berada yaitu di kota Efesus. Nah, dia menulis Injil Yohanes ini berulang kali pernah saya ucapkan kepada umat Tuhan, kepada orang-orang Yahudi. Tentunya orang-orang Yahudi yang berada di Efesus yang dikatakan itu berbahasa Yunani. Orang Yahudi yang bisa berbahasa Yunani. Dan mereka adalah orang-orang yang memiliki pengertian tentang filsafat-filsafat. Nah, Bapak Ibu, melalui pembacaan firman Tuhan dalam Injil Yohanes ini, maka judul firman Tuhan yang akan kita pelajari melalui khotbah saya akan sampaikan pada pagi hari ini atau hari ini, saya beri judul Kuasa Firman Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan 3, 2, 1. Kuasa Firman Tuhan. Untuk yang di rumah juga sama-sama dengan saya katakan Kuasa Firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dalam perikop ini Yohanes juga menjelaskan tentang kekuatan firman atau kuasa dan firman Tuhan. Dia menjelaskan kekuatan dan kuasa dari firman Tuhan. Makanya dia mengatakan agar kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Nama siapa? Nama Yesus Kristus Tuhan. Dan di dalam Injil Yohanes ini, dalam bagian ini, Yohanes menjelaskan ada 3 hal. 3 hal yang berkaitan dengan kuasa daripada firman Tuhan. Yang pertama yaitu berbicara tentang otoritas. Yang kedua berbicara tentang kuasa super daripada firman Tuhan itu, kuasa super. Yang ketiga berbicara tentang firman Tuhan yang adalah terang hidup. Katakan firman Tuhan adalah terang hidup bagi kita. 3, 2, 1. Firman Tuhan adalah terang bagi hidup kita semua. Yang pertama berbicara tentang otoritas. Pada saat ayat firman Tuhan ini mengatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini berbicara tentang otoritas, berbicara tentang kuasa. Kuasa daripada siapa? Tentunya kuasa daripada Tuhan. Kuasa yang sangat tinggi, kuasa dari Allah yang maha tinggi. Sehingga firman Tuhan yang diucapkan adalah perkataan Tuhan. Dan perkataan yang diucapkan adalah Tuhan sendiri, bukannya manusia. Makanya waktu firman Tuhan berkatakan mengandung yang namanya otoritas, yaitu kuasa daripada Tuhan yang kita percaya. Amin. Nah, perkataan Tuhan dalam otoritas ini menunjukkan bahwa kehadiran Tuhan itu setiap kali waktu firman Tuhan diucapkan, Tuhan hadir, kuasa Tuhan bekerja. Ya, makanya tidak heran kalau Bapak Ibu melihat di dalam kitab Perjanjian Lama maupun di dalam kitab Perjanjian Baru, di situ Bapak Ibu bisa melihat para nabinya Tuhan, para rasulnya Tuhan, para muridnya Tuhan, para hamba Tuhan bahkan sampai dengan saat ini pun, ketika mereka memperkatakan firman Tuhan, maka perkataan itu terjadi. Saudara ingat cerita tentang Ananias dan Safira di dalam kisah para rasul? Ya saudara, waktu Petrus mengatakan kepada Ananias, engkau telah menipu Roh Kudus, saat ini kau akan mati.
Petrus ini? Terjadi gak? Seketika itu, ketika perkataan firman Tuhan yang penuh dengan otoritas, penuh dengan kuasa diucapkan terjadi, seketika itu Ananias jatuh dari gunung. Ternyata tidak hanya Ananias, tetapi istrinya Safira yang bersekongkol dalam hal yang jahat di mata Tuhan, sudah menipu Allah. Sama terjadi. Nah, di dalam perjanjian lama, kalau Bapak Ibu lihat juga, perkataan siapa yang diucapkan kepada janda di Sarepta, yaitu perkataan seorang nabi yang bernama Elia. Oh, Elia. Saudara lihat nama panjangannya Wahyu Elia. Asal saudara orangnya, oh, tapi tunggu dulu belakangnya. Pria Siska Nazaret. Wah, baru kelihatan di situ ya. Nah, saudara lihat, waktu Nabi Elia diperintahkan Allah untuk pergi kemana? Masa lupa? Diperintahkan kemana? Ke Sarfat, namanya tempat janda Sarfat kan? Berarti di Sarfat seorang janda yang ada. Waktu Elia diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke Sarfat, bertemu dengan seorang janda, dan Allah mengatakan bahwa aku sudah menyediakannya, kamu akan bertemu dengan dia, dan dia yang akan memberikan minum dan makan. Waktu Elia bertemu dengan seorang janda di Sarfat ini, dia mengatakan apa? Berikan aku minum, dan buatkan aku sepotong roti. Apa yang dikatakan oleh janda di Sarfat ini? Apa? Aku tidak mempunyai apa-apa dalam buli-buli dalam tempayanmu. Hanya dapat olah sedikit minyak dan sedikit tepung di dalam tempayan. Maka waktu aku olah, aku makan bersama-sama dengan anakku. Setelah itu aku mati. Kenapa? Sedang mengalami yang namanya masa-masa sukar, kekeringan, masa-masa sulit. Bukan panen, bukan masa sulit. Kenapa? Karena tidak turun hujan berancaman. Tapi Elia mengatakan kepada janda di Sarfat ini, olahlah terlebih dahulu itu aku dan kemudian untuk anak. Waktu Elia mengatakan, kemudian untuk anak itu mengandung suatu pasal. Dan wanita ini melakukan. Apa yang terjadi di dalam firman Tuhan? Apa yang terjadi? Buli-buli minyak dalam buli-buli dan tepung dalam tempayannya tidak habis, ya kan? Mencukupi hari lepas hari untuk kehidupan dia dengan anaknya. Berhentinya kapan? Ya setelah udah musim panen berhenti. Ini menandakan perkataan seorang nabi, perkataan seorang rasul, perkataan seorang hamba Tuhan yang betul-betul dipakai, diurapi oleh Tuhan. Ketika dia memperkatakan sesuatu terjadi, maka terjadilah. Karena ada otoritas dari Allah kepada nabi-nabi, pada hamba Tuhan, pada rasul-rasul yang dipercaya oleh Tuhan. Bukan saya nakutin saudara, memang itu terjadi. Yang penting hamba Tuhan itu hidupnya harus lurus. Kalau hamba Tuhan itu hidupnya bengkok-bengkok, bagaimana perkataannya keluar dari mulut firman Tuhan dapat menjadi berkuasa, terkhamiri, tercemari, jadi tidak berkuasa. Betul kan? Harus hamba Tuhan, harus seorang pelayan Tuhan itu betul-betul hidupnya lurus. Maka apa yang diperkatakan terjadilah sesuai dengan firman Tuhan. Waktu Elia bertarung dengan nabi-nabi Baal, nabi-nabinya siapa? Jezebel, ya. Ayo panggil. Semua nabi-nabi itu ada sekitar berapa ya? 500 atau 500 ya. Nabi-nabi itu panggil Allahmu, dan aku akan meminta Allahmu kepada kamu. Itu apa? Memakan korban bakaran. Ayo kita buat. Kita buat pertandingan. Allah mana yang hidup, Allah mana yang berkuasa. Kemudian nabi-nabi Baal ini kan berkumpul, kemudian bikin
kayu untuk pembakaran, baru taruh korban korban lembung sapi lah gitu, atau domba taruh situ. Kemudian mereka menyembah, ya kan, memanggil Allah mereka, memanggil dewa mereka. Ternyata dari pagi sampai tengah hari api tidak membakar korban persembahan mereka. Kemudian dia mengajak dia ejek loh, dia ejek sama dia lah gitu aja. Katanya Tuhan gue hidup ya gitu aja, kan bisa hidupin bagaimana? Mau menyelamatkan kamu, betul kan? Ini kamu lihat Tuhan itu Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kumpulkan, bilang kayu, susun, taruh korban bakaran. Kemudian sekeliling dari korban bakaran itu bikin parit, taruh air. Bayangkan taruh air. Sementara dari kayu batu minyak, betul nggak? Taruh air. Sekali lagi, tambah lagi, taruh air lagi di parit itu. Kemudian dia berdoa pada Allah yang berkuasa. Betul nggak? Dia meminta karena ada 12 Allah yang berdiri. Terjadi kegiatan. Api turun dari langit membakar hangus habis korban bakar itu, sampai air yang dikelilingan air itu dicium habis oleh apinya Tuhan. Ini menandakan apa? Otoritas. Ada kuasa dari perkataan. Waktu itu memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi maka jadilah. Nah Bapak Ibu, yang kedua menunjukkan bahwa kalau seseorang percaya dan melakukan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan terjadi. Namun yang menjadi persoalan masalahnya adalah banyak orang yang mengaku percaya, tapi dia tidak mempercayai ada kuasa, otoritas dari firman Tuhan ini. Itu yang menjadi masalahnya. Betul nggak? Tidak mempercayai bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Apa yang berkatakan jadi, maka akan jadilah. Itu yang jadi masalahnya. Kita ada yang percaya bahwa firman Tuhan kalau berkatakan akan terjadi. Tetapi kita percaya saja tidak cukup. Tapi kita sudah belum hidup di dalam kepercayaan itu. Nanti maksudnya? Sudah belum kita hidup dalam kepercayaan kita pada Tuhan. Berarti hidup tentunya harus dalam hidup kebenaran Tuhan. Kalau kita tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, jangan berharap apa yang kita perkatakan itu akan terjadi. Itu yang pertama, katakan tentang otoritas. Yang kedua, yaitu kuasa super. Dari apa? Kuasa firman Tuhan ini. Tidak hanya berbicara tentang otoritas. Yang kedua berbicara tentang perkataan firman yang mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu sekalian? Ini menunjukkan bahwa pertama, segala perkataan Tuhan itu memiliki kuasa yang sangat dahsyat, sangat besar. Dalam bahasa Yunani itu dunamos. Dunamos itu yang biasa dipakai itu dinamit, betul nggak? Dinamit itu kalau misalnya saudara ditaruh di tengah-tengah saudara, kemudian sumbunya dibakar, dipicu meledak, itu mengakibatkan kerusakan yang fatal nggak? Fatal nggak? Fatal, habis. Nah ini dunamos itu lebih besar daripada dinamit kuasanya, lebih dahsyat. Nah itulah kuasa Tuhan. Jadi segala perkataan Tuhan itu memiliki kuasa yang sangat besar, yang sanggup menciptakan segala sesuatu dari perkataan Tuhan. Waktu firman mengatakan jadi, maka jadilah. Ayat yang ketiga Bapak Ibu lihat, baca itu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti perkataan Allah dari ex nihilo kepada nihilo, artinya
dari yang tidak ada menjadi ada. Maka pada mulanya diciptakan apa? Langit dan bumi. Itu tentang penciptaan ini, Kejadian pasal pertama. Kemudian Roh Allah melayang-layang di permukaan air, ya kan? Karena belum berbentuk, betul nggak? Baru selanjutnya dan selanjutnya. Bapak Ibu coba buka, kita baca aja dari kita nanti tentang firman Tuhan. Buka dalam Kejadian pasal yang pertama. Kemudian yang kedua, hari kedua dikatakan, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Itu perkataan Tuhan. Yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Yang hari yang keempat, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Cakrawala itu bicara tentang langit dan bumi, itu kan? Hari kelima, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Kemudian hari yang berapa? Hari ke-6, bilangnya apa? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut apa? Gambar dan rupanya kita. Betul? Menurut gambar dan rupanya kita. Terjadi nggak apa yang diperkatakan oleh Tuhan? Terjadi nggak? Semua yang diperkatakan oleh Tuhan terjadi. Ini berarti kuasa Tuhan, kuasa yang super. Tidak ada yang dapat menandingi kekuasaan Tuhan sama manusia. Ada sini yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Ada yang mau sombong, seperti siapa? Yang berdiri Babel, Nebukadnezar. Ada yang mau sombong seperti Nebukadnezar, menyaingi Tuhan. Habis saudara. Nebukadnezar dibikin Tuhan seperti apa? Seperti kerbau, seperti sapi. Makannya apa saya tadi? Makannya rumput. Kukunya tak dipotong. Kukunya panjang melengkung kaki. Dia berjalan bukan berjalan seperti manusia, seperti binatang juga berjalan. Ada dapat menandingi kekuasaan Tuhan? Tidak ada satu orang pun yang dapat menandingi kekuasaan Tuhan, termasuk saudara dan saya. Bukan daripada Tuhan sendiri untuk menciptakan dari yang tidak ada itu menjadi ada. Kita harus belajar tentang kuasa Tuhan juga. Yang kedua, perkataan Tuhan itu jika kita percaya dan ketika kita ucapkan secara berulang-ulang, maka itu akan sanggup mengubahkan kondisi, mengubahkan situasi yang negatif menjadi positif. Bilang dengan saudara, Eko dapat mengubahkan negatif menjadi positif. Tuhan dapat mengubahkan dari apa? Dari kerugian menjadi keuntungan bagi kita. Betul? Tuhan dapat mengubahkan dari kegagalan menjadi keberhasilan. Dari kehancuran akan kembali menjadi satu kebaikan. Tuhan dapat mengubahkan semua itu. Dari masa depan yang sepertinya suram, tidak ada pengharapan, Tuhan ubahkan ke satu masa depan yang penuh pengharapan. Tentunya bagi siapa? Bagi orang-orang yang percaya, orang yang hidup di dalam Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, ketika saudara mengucapkan perkataan-perkataan firman Tuhan yang berulang-ulang di dalam hidup saudara, maka firman Tuhan itu akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Sakitku sudah disembuhkan, aku percaya. Firman-Mu berkata Tuhan, dengan bilur-bilur-Mu Yesus, aku menjadi sembuh. Iman itu terjadi, katakan berkata. Saudara berkatakan, meskipun dalam pada situasi sulit, dalam kesukaran, dalam keuangan yang betul-betul aku betul-betul merasa mengalami yang namanya keterpurukan dalam masalah seperti ini. Aku percaya bahwa pertolongan Tuhan nyata, pertolonganku datangnya daripada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Perkataan maka akan terjadi di saudara. Itu perkataan Tuhan. Firman-Mu berkata Tuhan di dalam Yeremia 17:78 bahwa Tuhan berkata bahwa Tuhan memberikan kepada masa depan yang penuh pengharapan. Hari ini mungkin aku mengalami kegagalan, tidak melihat pengharapan.
masa depanmu warna itu sudah ada di depan. Saudara katakan, percaya terjadi. Bukan dari saudara perkatakan, saudara pikirkan, gak akan terjadi. Karena saya beberapa kali katakan, Tuhan tidak mau ditaruh di kotak saudara. Tuhan itu mau taruh di hati, apa? Untuk dipercayai, bukan untuk diketahui. Banyak orang yang tahu tentang firman Tuhan, tapi tidak tahu di hati, tidak mau percaya firman Tuhan itu bahwa berkuasa. Betul nggak? Mbak Tuhan mengajarkan firman Tuhan mengatakan dalam Ibrani 11 pertama, apa? Iman adalah dasarnya sesuatu tidak kelihatan, bukti sesuatu harapan. Tapi dia tidak hidup dengan iman sungguh-sungguh. Iman ibadah kepada manusia, iman pada kekuasaan, iman pada harta bendanya, tidak terjadi. Karena di sini doang, terus ini berbeda. Saya dengan istri saya ajarkan dari awal pernikahan dengan makanya sering kali konflik dalam pertentangan cara hidup kami. Istri saya dibesarkan, dididik semua orang tua, semua logika, semuanya yang kelihatan. Berbeda dengan saya dididik dengan yang tidak ada. Ex nihilo akhirnya menjadi nihilo, dari yang tidak ada akhirnya menjadi ada. Beda dengan saya. Saya ajarkan pada istri saya, jangan pernah mengandalkan manusia. Mengandalkan manusia kalau kamu kecewa. Kalau kamu mengandalkan orang tua, jangan pernah berharap pertemuan Tuhan akan datang ini. Nangis setiap hari, nangis. Istilahnya orang mengatakan nangis darah. Nangis darah kejujuran yang mana terus. Setiap hari nangis sekarang. Saya sebagai seorang suami orang lihat, aduh, seorang suami yang tidak membahagiakan istri. Memang pada awalnya tidak membahagiakan, pada akhirnya gimana Bu? Biasa saja. Ada. Satu kotak. Oh ini kompor nih. Kalau di rumah sih kalau ada kompor berapa itu biasanya ini kompor. Selalu itu punya kompor. Sampai kosong. Saudara, saya katakan pada istri saya, meskipun seperti itu kita tidak ada pengharapan, tetapi dalam Tuhan firman mengatakan ada pengharapan di dalam Yesus. Secara logika sama manusia saya percaya. Tidak ada pekerjaan, akhirnya mendapatkan sebuah tawaran, itu karena Tuhan, itu perjalanan yang panjang. Bagaimana uang tinggal 10.000 di kantor, sementara istri saya melamar pekerjaan, belum ada panggilan. Kemudian ada satu bapak memberikan nomor teleponnya ya, nomor teleponnya, kemudian kita pergi ke wartel. Waktu itu masih zaman wartel, 2000 kan belum ada, masih kita handphone ini masih mahal. Handphone dulu masih jelek, Sony Ericsson. Saya dengan istri saya itu, waktu saya naksir sama istri saya, Sony Ericsson saya itu keren. Sony Ericsson buka kupingnya, taruh di sini, suka pakai masukin baju di sini. Ya keren, foto kan, biar kelihatan keren ya handphone ini. Padahal duitnya kosong, nggak ada, handphone doang. Itu zaman dulu tuh, tahun 2000. Gaya doang, ini tidak punya. Duitnya masih gede di atas. Akhirnya kita telepon tadi dengan 10.000 ini. Wah, gambling nih. Kalau habis 10.000 kita nggak ada makan, nggak ada uang lagi. Itu makan kita, angkat kayak senang. Pergilah, kita ke warteg, telepon, nggak diangkat nomor telepon orang itu. Handphone dia pakai handphone, pakai handphone nggak diangkat. Ya udah, keluar dari warteg, istri saya mau bayar berapa mas? Oh enggak, karena nggak tersambung bagi angkat. Baru perjalanan keluar, tiba-tiba telepon di warteg itu, di loket itu berdering, ring. Bingung istri saya juga bingung lihat kan, kasihan loh, kok bisa bunyi? Harusnya itu kan bisa bunyi loh saudara. Nggak akan mungkin, nggak percaya orang nggak akan bisa berbunyi. Itu kan hanya untuk kita menelpon, dua kali menerima telepon nggak bisa. Wartel zaman itu. Masnya juga makin bingung, diangkat aja jangan, diangkat. Ternyata orang yang kita telepon itu dia udah kembali. Secara logika bisa tahu, masuk akal. Dan dapat nomor telepon bapak tersebut di mana? Ditaruh buah kaca nakal, kos-kosan kita. Dan tahu, tidak bersembunyi nomor telepon ini. Telepon.
Langsung setelah itu besoknya berangkat Bu ya. Besoknya masalah ya. Langsung wawancara. Kerja di salah satu kantor terbesar di Bali, 5 jari kantor. Dan di sini langsung ditempatkan posisi sebagai apa? Manajer keuangannya, yaitu 5 jari kantor. Ditanya, kamu tak gaji berapa? Ya gaji tidak apa gitu. Minta gaji saja. Dikasih. Bahkan sampai istri saya udah mau keluar pun, aku naikin lagi gaji masa saya keluar. Karena Tuhan, waktu firman Tuhan kita katakan terjadi. Karena kuasa super dari firman Tuhan itu dahsyat, saudara. Terjadi. Contoh yang Bapak Ibu melihat, Abraham. Abraham itu mengalami suatu tekanan yang begitu berat. Kenapa? Selama sekian puluh tahun di dalam pernikahannya, yang mana Allah mengatakan bahwa aku akan menjadikan keturunanmu seperti apa? Pasir di langit. Masalah ya? Pasir di laut seperti bintang di langit. Dan kembali kita nanti kembali begitu ya. Tapi tunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak terjadi, saudara. Tapi Abraham tidak percaya. Percaya. Di usia berapa Abraham melahirkan anak? Tahu berapa 900 umurnya? Masa umurnya 900 umur? Umur 100 tahun. 100 tahun. Di usia 100 tahun, bayangin saudara. Pas Mahdi aja baru 70 berapa juga. Hebat loh. Abraham 99 tahun masih bisa loh produksi anak. Hebatnya. Punya anak satu-satunya semata wayang, saudara bayangkan. Ini sama nih anak semata wayang nih. Anak semata wayang. Waktu Allah berbicara pada Abraham, Abraham, apa? Berikan saja Ishak kepada Ishak. Saudara bayangkan coba hati ini. Dunia supaya kan hancur nggak kalau Tuhan minta nih korban persembahan. Kalau persembahan itu pekerjaan Tuhan senang, betul kan? Tapi korbankan dalam korban bakaran, hancur nggak? Lalu nggak ada Tuhan. Bagaimana sih Tuhan janjinya? Katanya mau menjadikan keturunanku seperti apa banyaknya? Bintang langit masih tetap Tuhan minta. Bagaimana kita dapat udah tua susah mendapatkannya lagi? Tuhan minta. Tapi tangan Abraham belum. Dia melakukan nggak? Melakukan. Nah, perkataan positif dari Abraham. Waktu Ishak bertanya, Papi, jangan. Mana nih Pi? Dombanya bagi korban bakaran. Tenang aja, Tuhan masih setia. Saudara, firman Tuhan ditulis cuma 1 kali, betul? Tapi kalau saudara tahu aja itu bukan 1 kali, berulang-ulang kali di dalam perjalanan karena Ishak tidak melihat mana dombanya. Saya percaya berulang kali. Dan sakit nggak hati Abraham berulang kali sebelumnya? Hancur nggak saudara bayangkan? Coba Elia bayangkan Edennya kakak Elia. Tuhan minta sakit nggak? Sakit, benar? Sakit. Tapi perkataan Abraham Allah akan menyediakan. Allah akan menyediakan. Allah akan menyediakan. Terjadi nggak? Terjadi. Malaikat Tuhan itu benar. Ada apa di semak-semak itu? Domba. Jadi korban. Jadi dari yang negatif menjadi yang positif. Ketika saudara sedang mengalami sakit penyakit, saudara katakan aku sembuh, maka akan terjadi kesembuhan saudara. Ketika saudara sedang hidup di dalam kekurangan, ketika itu saudara dalam kebenaran Tuhan dalam kekurangan, saudara perkatakan masa depanku adalah masa depan yang berharap akan terjadi di dalam hidup saudara. Meskipun tidak tahu berapa lama, tidak jadi masalah. Contoh siapa lagi? Yusuf. Memang dia tahu dia akan dibuang ke dalam sumur, betul nggak? Memang dia tahu dia mau dijual di pasar budak. Memang Yusuf tahu waktu dia di rumah Potifar digoda sama tante Poti, betul nggak? Terus waktu dia digoda, difitnah, dia tidak mau, dia harus masuk dalam penjara 12 sampai 13 tahun. Memang dia tahu, dia tahu kan? Panjang proses di alam oleh Yusuf, betul nggak? Menyakitkan nggak? Menyakitkan. Tapi dari yang negatif, ex nihilo menjadi positif, jadi nihilo. Dari tidak ada menjadi ada. Dari yang negatif Tuhan menjadi positif. Dari yang tidak ada pengharapan Tuhan berikan pengharapan. Betul? Dari kekecewaan, sakit yang dialami, penderitaan tadi
Tuhan gantikan dengan sukacita yang jauh lebih besar. Terjadi gak? Sehingga dikatakan Kejadian pasal 50 masalah ayat 20 dikatakan ini, memang kamu telah perkara-kata yang jahat kepadaku. Tetapi dikatakan oleh Yusuf apa? Tetapi Allah merekarakakannya yang baik untuk aku. Saudara, waktu pelayanan Premi saat ini pertama kali di Siamanasi waktu makin di rumah, gue itu udah keluar salah udah belum waktu makin di rumah. Tapi udah makin di rumah apa di belakang apa dibaca apa dulu masih? Tiba-tiba bangun tidur pagi deh, kamu dapat SMS ya? Iya kan pagi ya? Kalau nggak salah ya? Bu, betul? Biar tadi bilang bohong nanti nih. Lupa ya? Pagi masalah ya? Bagus istri saya bangun tidur, tiba-tiba dia dapat SMS. Panjang SMS-nya. Di kantor. Oh di kantor ya? Oh bukan di bangun tidur ya? Bukan? Di kantor. Bukan di rumah sama saya enggak? Di kantor. Bukan yang penghiburan kamu? Di kantor ya? Tiba-tiba istri saya setelah itu dia bilang saya nangis. Nangis. Ternyata apa-apa? Dapat SMS hujatan, caci maki, perkataan-perkataan yang tidak membangun, perkataan-perkataan yang membunuh karakter. Bayangkan kalau hukumnya sama seperti saat sekarang ini, itu di bawah hukum kena tuh telusurin dapat. Itu sesuatu yang membunuh karakter orang itu. Perkataan itu bisa di bawah hukum, kena hukum. Sampai cowok-cowok di bawah-bawah Semua. Sampai mungkin kloset itu bawah, tempat tidur bawah itu. Iya kan? Semua di bawah. Sampai binatang aja di bawah. Perkataan adalah perkataan yang tidak membangun, perkataan yang jahat. Coba katakan pada seorang hamba Tuhan diberkatakan oleh jemaat Tuhan. Apa yang terjadi? Saya bilang istri saya, biarkan sedang tidak ada masalah. Biar Tuhan bekerja, bukan kita yang bekerja. Berkati mereka orang yang bekerja. Berkati mereka sama dalam undang-undang apa yang disebut. Saya tidak merancangkan, tidak mengatakan sesuatu yang buruk terhadap orang memperlakukan pasangan hidup saya. Dan gimana Bu ya? Betul kan? Atau kalau misalnya istri sakit nggak? Sakit kan? Akhirnya kalau Bu Yus disakitin sakit nggak Pak? Sakitnya siapa? Pasangan kita apa kita? Kita yang sakit. Betul nggak? Saya kelihatannya kuat, saya hiburkan istri saya. Tapi saya itu sakit. Secara manusia saya ingin mencari, saya ingin membalas. Pasti kita mencari orangnya. Pasti ketemu. Tapi saya bilang ya udah. Tuhan bilang proses ini terjadi dalam pelayanan. Sesuatu yang negatif, maka positif akan datang dan terjadi. Itu yang terjadi atas hidup istri saya, atas hidup saya. Memang kejahatan terkadang menyakitkan yang kita balas itu. Balas kejahatan. Tapi firman Tuhan akan jangan balas kejahatan yang kita dibalas menjadi kebaikan. Apapun pipi kanan tampar pipi kanan pipi kiri. Betul kan? Coba saya tampar kiri kanan saya. Balas. Terjadi saudara. Sebagai sebuah proses, tapi tidak ada bisa mengatakan firman Tuhan. Kamu boleh merekarakakan yang jahat terhadap kamu, tetapi Allah yang berkuasa merekarakakan yang untuk kebaikan bagiku. Amin. Mungkin saudara sekarang sedang dibuang dari keluarga saudara. Saudara dijauhi oleh keluarga saudara. Bahkan mungkin saudara difitnah. Saudara katakan, kamu boleh menjauhiku, kamu boleh memfitnahku, kamu boleh merancangkan suatu kejahatan bagiku, tapi Allah telah merancangkan kebaikan bagi diriku. Amin. Bilang terjadilah, katakan. Katakan keras, terjadilah. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya, yang ketiga adalah firman adalah terang hidup. Yohanes pasal 8 ayat 12. Firman Tuhan mengatakan, akulah terang dunia. Siapa terang dunia itu? Yesus adalah terang dunia. Firman adalah terang hidup. Ini berarti bahwa orang yang tidak memiliki firman di dalam hidupnya, berarti orang tersebut tidak memiliki yang namanya terang. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah saudara memiliki terang di dalam hidup saudara?
memiliki firman itu nggak dalam hidup saudara? Tanya kita, kamu punya nggak firman itu? Firman itu siapa? Yesus. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Berarti Yesus adalah firman yang hidup di kita. Ketika firman Allah yang hidup ada di kita, akan menerangi nggak kegelapan yang ada di kita? Betul kan? Kegelapan itu akan sirna nggak firman mengatakan tadi? Kegelapan itu akan menyingkir nggak kehidupan kita? Kegelapan itu berbicara tentang apa yang ada dalam hidup kita? Dosa kita, kejahatan kita, betul kan? Itu kan sirna dari hidup kita, kan ada firman yang terang itu di dalam hidup, menerangi hati dan pikiran kita. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bagaimana hidup kita bisa berhasil jika kita masih hidup di dalam kegelapan? Bagaimana hidup kita dapat bertumbuh di dalam Tuhan kalau kita masih hidup di dalam kegelapan? Hal yang paling penting untuk diterangi yang dikatakan oleh seorang rasul, yaitu Rasul Paulus, adalah mata hati kita. Mata hati kita itu perlu diterangi, saudara. Sangat perlu diterangi. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Yang perlu diterangi itu apa? Mata hati. Ada 4 hal yang perlu diterangi dari dalam diri kita. Yang pertama apa? Kesadaran diri. Loh, mengapa sih kesadaran diri perlu diterangi oleh kebenaran firman Tuhan yang terang di dalam hidup kita? Kenapa perlu diterangi mata hati dari Tuhan? Yaitu dalam kesadaran diri. Juga. Mengapa? Karena banyak orang ternyata sampai dengan saat itu tidak sadar hidupnya, betul tidak? Kesadaran dirinya itu loh, bahwa dia hidup di dalam kegelapan, itu dia tidak sadar-sadar. Makanya perlu diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Ngerti maksud saudara? Ngerti nggak maksudnya? Yang membuat hidup kita gelap gitu loh. Kita tidak tahu terang cahaya firman Tuhan itu kita sehingga bukan terang itu maksud, tapi kegelapan itu yang apa sih maksud itu? Kegelapan itu bergelap itu seperti apa? Coba, bisa gelap apa? Hidup dalam kegelapan itu gelap apa? Ya karena apa? Karena ada dosa. Karena apa? Ada dosa di dalam hidup kita, di dalam diri kita yang tidak mau kita selesaikan di hadapan Tuhan. Makanya terang firman Tuhan, yaitu Yesus yang adalah terang, dia mau menerangi kesadaran diri setiap kita. Karena banyak orang kadang tak sadar-sadar, betul nggak? Nggak sadar-sadar hidup dalam dosa, hidup di dalam dosa, nggak sadar-sadar, nggak bertobat-tobat. Ada seperti itu. Ada nggak? Apa masih ada di depan ini? Saya rasa ada ya. Saya percaya bahwa saudara sudah diterangi. Amin. Katakan tidak sama bilang saudara. Oke, hatimu sudah diterangi. Nah sekarang bilang sadar ya, sadar. Bahasa Jawanya apa? Eleng. Apa? Manusia bakal mati. Manusia itu akan mati. Jadi harus sadar sebelum kegelapan menyelimuti kehidupan kita dalam binasa. Yang kedua, karena kita tahu bahwa firman adalah terang hidup, yaitu Yesus, yang perlu diterangi kata Paulus, kesadaran diri. Yang kedua yang perlu diterangi apa? Kehendak bebas itu loh. Nah Tuhan tuh memberikan kehendak bebas pada setiap manusia, pada setiap orang, pada setiap saudara, pada setiap saya. Tuhan memberikan kehendak bebas pada saudara untuk datang ke gereja. Tuhan tak maksa. Betul? Tuhan tak maksa saudara. Tuhan tak maksa saudara untuk datang ke gereja. Biar benar Tuhan itu. Tuhan juga tidak memaksa saya untuk apa? Saya melayani Tuhan. Tuhan tak memaksa. Tuhan memberikan kehendak bebas. Gara-gara COVID nih.
Oh ini. Waduh, Vin, perbaiki Vin. Ini. Kenapa? Perbaiki. Oke, sebentar. Dijaga. Ada nanti kalau baca pakai yang dipakai. Nah, yang pertama kesadaran, yang kedua adalah kehendak bebas. Setiap kita diberikan oleh Allah, diberikan oleh Tuhan, kehendak bebas untuk memilih. Saudara yang diberikan kehendak bebas untuk memilih yang baik atau yang buruk, terserah, betul nggak? Betul nggak? Saudara diberikan kehendak bebas untuk memilih untuk apa berkah. Saudara, betul nggak? Kita diberikan oleh Allah kebebasan untuk memilih. Saudara diberikan pilihan untuk datang beribadah agar berubah oleh Tuhan, saudara yang memilih. Saudara tidak mau datang beribadah, tidak berubah oleh Tuhan, saudara juga yang memilih. Kalau saya memaksa saudara, kalau saudara nggak mau, saudara menggunakan kehendak bebas, saudara tidak datang, itu terserah saudara. Kalau ingin kehendak bebas. Sama kalau saudara dapat melayani tempat ini, berarti saudara diberikan kehendak bebas, bapak memilih, saudara memilih untuk melayani. Betul nggak? Bebas, kehendak bebas berbeda. Tuhan memberikan kehendak bebas untuk kita melakukan dosa atau kebenaran, terserah. Betul nggak? Yang jelas firman Tuhan adalah upah dosa adalah maut. Tetapi siapa yang melakukan kebenaran adalah itu. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita. Tapi seringkali kehendak bebas yang diberikan oleh Allah, kita gunakan kebebasan dengan hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan kehendaki dia. Betul nggak? Seringkali itu kita lakukan kebenaran. Kita hidup semaunya kita. Kita tidak mau hidup diatur oleh kebenaran Tuhan. Betul? Kita tidak mau hidup kita dikekang oleh firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itu akan menolong mencari hidup kita dan tetap jalan terus di dalam kebenaran Tuhan. Sama dalam pelayanan, saudara melayani itu sebetulnya itu menolong saudara untuk tetap di dalam jalur Tuhan. Sehingga saudara, waktu saudara melakukan perbuatan dosa, saudara berpikir, mau melayani Tuhan. Betul nggak? Karena pelayan Tuhan harus melayani dengan keputusan. Itu menolong saudara. Sama kalau saudara tidak melayani Tuhan atau tidak hidup dalam Tuhan, itu sangat rentan sekali. Kenapa? Karena tidak ada pagarnya dalam diri saudara. Apalagi kehendak bebas, betul nggak? Saya bisa memaksa Pak Haryono, luar ini, Dueti, Filemon dan sebagainya. Kamu pokoknya minggu ini harus gereja. Gak mau semuanya tidak bisa. Kalau saya bilang itu, kalau gue bilang, aku tidak mau. Aku dong, betul nggak? Terserah aku dong, suka-sukanya aku. Sama kalau dia tentang bebas saudara. Saudara mau hidupnya diubahkan dari berkat Tuhan, saudara yang memilih. Saudara mau hidup tidak diubahkan dan hidup betul, saudara yang memilih. Betul? Bebas. Bilang diri kanan diberikan dengan bebas Tuhan. Dia memberikan kehendak bebas bagi kita. Yang ketiga adalah dikatakan pilihan kita memilih setiap hari. Sama, sebenarnya kaitan dengan kehendak bebas. Setiap hari kan kita memilih nih. Kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan atau enggak? Betul enggak? Kita mau hidup di dalam dosa atau enggak? Setiap hari kita diberikan pilihan-pilihan. Betul enggak? Aku bekerja atas pilihan atau tidak, itu pilihan. Kita diberikan kehendak bebas. Mau berbohong atau tidak, kehendak bebas. Berkaitan dengan pilihan-pilihan kita. Kita yang memilih mau berkata bohong atau berkata jujur. Betul enggak? Mau berkata iya atau berkata tidak, kita yang memilih. Saudara yang memilih setiap hari mau apa? Mau merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, menjadi hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara itu yang memilih atau tidak lakukan itu, saudara pilih. Tidak saudara, betul nggak? Saudara mau taat kepada Tuhan itu pilihan saudara. Betul? Yesia mau taat sama papi mami itu pilihan Yesia. Betul nggak? Tapi upahnya ada dua. Kalau mau taat sama papi mami, pasti ada upah yang baik untuk dia. Tapi kalau taat yang berhak upah yang baik. Betul nggak? Ibarat seperti itu aja. Orang tua bersama anak-anak. Kita yang memilih setiap hari di dalam hidup ini. Saudara mau memilih hidup di dalam kebenaran Tuhan, maka firman Tuhan berkata diberkati hidup Tuhan. Kalau saudara tidak memilih dalam jalan kebenaran Tuhan, terserah segala kita. Di dalam kitab Ulangan 22 mengatakan
jika hari ini baik-baik kau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan dengan setia melakukan perintah, maka dia katakan apa? Segala berkat ini akan datang kepadamu. Betul nggak? Waktu kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kita memilih sesuai dengan apa yang Tuhan pilihkan bagi kita, maka segala berkat ini akan datang di dalam hidupmu. Diberkatilah engkau di kota, berkatilah engkau di ladang, betul? Diberkatilah engkau kandungan, diberkatilah engkau hasil ternakmu. Artinya semua yang diberkati dibuat berhasil oleh Tuhan. Kalau kita memilih, yaitu pilihan yang benar setiap hari, kita berjalan hidup bersama Tuhan. Amin. Bila kita berjalan sama Tuhan, kami berkati. Yang keempat, yang perlu diterangi dari mata hati kita, tidak hanya kesadaran diri tentang bebas pilihan kita memilih setiap hari. Yang keempatlah, memiliki impian yang lebih besar. Siapa di antara Bapak Ibu yang tidak memiliki impian besar yang kita tahu? Ada nggak? Seperti di antara Bapak Ibu saudara pasti memiliki impian yang besar di dalam hidupnya. Betul nggak? Angkat tangan memiliki impian besar kan? Boleh tak bermimpi? Boleh nggak? Kalau bilang nggak boleh bermimpi haram, kalau bilang haram. Dan dua aja karena bermimpi, betul nggak? Boleh bermimpi. Siapa bilang? Boleh kita memiliki impian yang besar selama ada Kristus di dalam hidup kita. Yesus yang akan membawa kita masuk dan mewujudkan kita mencapai mimpi-mimpi besar di dalam hidup kita ini. Betul nggak? Meskipun nggak mudah ya perjuangannya, berat. Kayak satu Yusuf kembali lagi, ya kan, di mimpi, ya kan, semua apa? Berkas-berkas itu datang sujud menyembah pada berkas dulu, udah nggak? Kurang ajar kamu ini, masa bapak, ibu, masa kakak-kakak menyembah sujud pada kamu? Ternyata mimpi itu terjadi. Digenapi nggak? Digenapi. Jangan kita bermimpi memiliki impian yang besar, tapi impian menjadi orang kaya, menjadi orang, jadi orang berkuasa, jadi orang macam-macam dengan aku dengan aku, tapi tak benar. Betul nggak? Itu impian disertai dengan dendam, dengan sakit hati, betul nggak? Betul nggak? Dendam, sakit hati. Tunggu aku sukses nanti ya. Aku berhasil. Kamu lihat aja nanti. Tercapai kan? Ya mungkin ada juga yang tercapai. Karena tergantung hidupnya digerakkan oleh tujuan-tujuannya apa. Banyak orang memang hidupnya digerakkan tujuan dengan dendam itu terus dendam. Ada juga terjadi. Tapi yang Tuhan mau adalah mimpi yang besar itu yang menatakan hidup yang penuh pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Impian saudara saat ini apa? Impian saya adalah kita memiliki gereja, tempat ibadah kita. Tidak perlu ngontrak-ngontrak dan perlu pindah lagi. Itu impian saya. Dan itu mimpi saya. Dan saya bawa di dalam rumah setiap hari, bukan sekali-sekali, setiap hari. Meskipun tidak kelihatan seperti yang akan terjadi nyata, tetapi paling tidak ada sentuhan itu harapan akan terjadi. Sama istri saya, impiannya apa? 10 tahun pernikahan kita. Saya minta dengan Tuhan. Tahun 10 pernikahan kita punya rumah di dalam rumah. Tuhan kasih gak? Impian ini. Tuhan kasih dengan modal 10 juta, kasih DP ke saudara. Masuk akal? Masuk akal. Harus paling tidak berapa persen untuk bayar DP? 50%. 10 juta. Harusnya 60 juta ya? Diminta ya? Cuma ada 10 juta, 60 juta ya? Cuma ada 10 juta. Mau tidak? Kasih kan? Yang punya rumah. Dapat ya Tuhan kasih. Impian terbesar istri saya. 10 tahun pernikahan, punya rumah. Tuhan kasih kan? Tuhan kasih, tapi harus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ikuti dengan jalannya Tuhan, caranya Tuhan, pasti nikmat saudara, pasti indah. Kalau dengan jalan kita akan mengalami suatu banyak hal, tantangan yang menyakitkan bagi kita. Tapi kalau Tuhan itu indah sebenarnya, dijadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Boleh nggak memiliki impian yang besar? Boleh. Makanya perlu diterangi impian itu. Agar kita memiliki impian yang benar, jangan impian yang salah.
yang memimpikan aku tabung dengan anak masih menikah. Boleh nggak? Boleh, tapi kalau mimpikan jadikan pasangan hidup pun, itu masih ragu-ragu. Bercanda ya, bercanda. Betul nggak? Misalnya aku pengen ngiringi impiannya, ngiringi penyanyi terkenal dunia apa? Mariah Carey. Wih, mantap. Tentu nggak kalau misalkan sama orang gitu? Parah itu lah, parah banget dia. Tuhan bisa katakan nggak? Bisa aja kalau Tuhan mau caranya. Kalau Tuhan mau, tapi Tuhan tahu nggak mungkin aku saya bisa melakukan mereka. Bahkan masalah yang berbeda aja dan segala macam. Jadi pernah ngiring-ngiring. Kalau sampai Mariah Carey masih lupa gereja. Tuhan tahu rupanya impiannya itu. Nah, bagus, itu bagus. Tuhan impian yang mustahil. Tapi dia tidak tahu ya namanya cara Tuhan. Sama impian saya di dalam pelayanan ini juga. Secara perlahan Tuhan nyatakan dan saya bilang gimana Tuhan menyatakan diri. Selama firman Tuhan yang menerangi impian kita, yaitu Yesus. Selama firman Tuhan tidak menerangi impian saudara, jangan berharap. Bahasa Jawanya apa? Ngarepe. Hah? Ojo ngarep? Ngarepne. Bilang kita seratu ojo ngarepne. Ojo ngarepne. Rasa kali? Sing nawang. Nawang. Rasa kali apa? Jangan terlalu. Oh, itu punya impian. Tapi impian itu harus terakhir dengan firman Tuhan yang adalah Yesus. Kenapa? Waktu itu terakhir maka impian itu adalah impian yang mempermuliakan nama Tuhan, bukan mempermuliakan diri kita sendiri. Betul kan? Tentunya impian yang mempermuliakan nama Tuhan. Yusuf itu loh hebatnya. Kalau saya bayangkan tentang mimpi-mimpinya Yusuf itu luar biasa. Luar biasa. Nggak nyangka dia bisa jadi betul mencapai apa yang seperti dimimpikan yang dia Tuhan kasih. Dan itu tercapai dengan kenyataan hidupnya. Bayangkan, saudara. Ya mustahil menjadi tidak ada, mustahil yang tidak ada menjadi ada. Mungkin saudara lihat Pak Barnabas kan biasa-biasa aja gini. Tapi saudara nggak tahu besok lusa. Tadi waktu perjalanan gereja ada mobil apa Fortuner ya? Mobil apa itu? Oh, mobil Fortuner. Saya nyalip Saya bilang, bagaimana orang saat itu datangnya jemaat ya gimana ya? Terus jemaat itu Pak Barnabas aja bawa mobil. Wih, mantap sekali. Tapi bawa mobil aja nggak bisa. Bilang, itu apa yang tidak mungkin, betul nggak? Betul nggak? Kita nggak tahu. Pak Barnabas bisa dilewati nanti kayak kopi set. Amin itu Pak. Amin. Yang penting mau diterangi oleh firman Tuhan, terangnya. Betul nggak? Kita nggak tahu. Saya nggak tahu Elia besok lusa seperti apa. Betul? Saya nggak tahu Bu Yani keluarga, Bu Yuni keluarga, Amel keluarga, Aryo keluarga, Mima, Riz, semua, Abed keluarga. Saya nggak tahu. Tetapi selama firman Tuhan Yesus adalah terang hidup, menerangi hati dan pikiran saudara, maka menjadi impian, apa yang menjadi mimpi saudara, Tuhan akan nyatakannya sesuai dengan Tuhan. Amin. Itu yang paling penting. Soalnya kalau mimpi kita sendiri itu berbeda, tidak sesuai sekali dengan kehendak Tuhan, betul kan? Ingin punya mobil mewah, lengkap dengan estetik dan sopir pribadi. Dulu mungkin estetik itu nggak ada, mobil yang pakai buka, angin cepat masuk. Betul nggak? Angin cepat. Sekarang udah penting. Bukan hanya tip, tapi TV di dalam mobil nggak ada, betul nggak? Mau pasang TV segede itu pun bisa tuh, udah canggih. Ingin punya rumah, gedung. Lain kayaknya. Kopi yang nanya itu kalau kopi ya. Kopi ada Andai aku jadi orang kaya, andai nggak perlu pakai kerja, bisa. Nah, betul. Jadi orang kaya karena kerja, itu mah warisan namanya. Di Bali. Ngepet itu butuh kerja keras. Kalau nggak semangat ditangkap terus kan banyak orang ngepet di Jakarta. Ngepet ditangkap dikasihin ke orang Batak loh tapi. Itu orang lah sama orang. Dikasih orang Bali lagi jadi babi.
jadi saksang nanti ya. Jadi saksang. Orang Bali juga dibully loh. Ada semua. Jadi saudara, intinya poin yang ketiga bahwa jadikanlah terang itu di dalam diri saudara firman Allah. Taruh di hati saudara. Jangan taruh di otak saudara. Betul? Saudara taruh di otak saudara kebenaran saudara. Betul? Cuma ngisi otak, cuma saudara tahu pintar, tapi saudara tidak melakukan, percuma. Lebih baik saudara sedikit tahu, betul kan? Tapi taruh di hati, saudara lakukan. Terjadilah di dalam kehidupan saudara. Ada pendeta lebih pintar saya, jauh lebih pintar. Baru levelnya berapa dan tahu. Mungkin firman Tuhan itu hafal semua dalam isi otak mereka udah ada semua. Kayak film-film tuh, tulisan-tulisan datang tuh. Kayak ada memori berapa gitu ya, pantau ya. Dia punya Pentium berapa otaknya tuh. Saya sih tak Pentium itu apa-apa kan. Yang penting firman Tuhan saya tahu di hati. Dan saya hidup di firman Tuhan. Firman Tuhan bukan untuk kita tapi untuk dihidupi. Waktu kita menghidupi firman Tuhan tadi ada terang di dalam hati dan hidup. Betul? Waktu ada terang itulah yang membawa kita mencapai yang impian. Sehingga pilihan-pilihan kita setiap hari dan pilihan yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kehendak bebas yang diberikan bagi kita pergunakan kehendak itu sebaik-baik untuk memuliakan nama Tuhan. Betul nggak? Sehingga kita sadar dengan apa? Bahwa ini dosa, ini tidak dosa. Betul nggak? Kalau nggak sadar-sadar itu bandel namanya, kepala batu. Jadi firman Tuhan menerangi kita, sehingga kita sadar, oh ini tidak sejalan dengan firman Tuhan. Oh ini sejalan dengan firman Tuhan. Aku mau melakukan firman Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, aku mau melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu memperkatakan firman Tuhan. Tidak hanya memperkatakan, tapi kita harus menerapkan firman Tuhan setiap hari bagi kita. Agar firman Tuhan itu mengubah pola berpikir kita, cara berpikir kita, dan firman Tuhan memberikan penerangan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Dudukan kepala Bapak Ibu, dan kita bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami kembali bersyukur dan berterima kasih pada hari ini buat satu kebenaran firman-Mu yang boleh kami pelajari bersama-sama. Dan kami percaya bahwa firman-Mu mengandung satu kuasa yang begitu dahsyat dan luar biasa, yang tidak dimiliki oleh kuasa apapun di muka bumi ini. Yang mana firman-Mu mengandung otoritas yang sangat tinggi. Ketika firman itu Tuhan, yang memiliki otoritas yang sangat tinggi. Ketika kami berkatakan, ketika firman Tuhan diucapkan, maka jadi dan terjadi. Karena kuasa firman-Mu adalah kuasa yang super dunamis, lebih dari kami yang biasa tetapi luar biasa. Dan kami percaya kuasa yang super ini juga akan terjadi dalam kehidupan kami, sehingga hal-hal yang buruk yang menghampiri hidup kami menyingkir dari hidup kami Tuhan, melainkan yang kebaikan Tuhan datang. Sehingga dosa-dosa yang mengikat kami Tuhan diputuskan, dilepaskan, sehingga kami hidup di dalam kebenaran. Karena firman-Mu adalah terang bagi hidup kami. Firman-Mu yang menerangi hati kami. Yang mungkin selama ini hati kami hidup di dalam kegelapan Tuhan. Hidup kami di dalam dosa Tuhan. Sehingga hati kami perlu diterangi dalam hal kesadaran diri kami bahwa hidup kami hanya sementara dan Tuhan mau hidup kami memuliakan Tuhan. Sehingga kami harus hidup di dalam kebenaran Tuhan, di dalam kekudusan Tuhan. Karena firman Tuhan, upah dosa adalah maut, kebinasaan, tetapi dalam kebenaran hidup yang kekal. Tuhan, kami percaya bahwa firman adalah terang yang hidup, yang menerangi hati dan hidup kami, sehingga tidak kami memiliki kesadaran diri, tapi kehendak bebas yang diberikan bagi kami pergunakan sebaik-baiknya. Kami pergunakan dengan hidup takut akan Tuhan, bukan hidup di dalam kebebasan untuk melakukan kejahatan di mata Tuhan. Karena kami tahu dosa dan kejahatan itu menghalangi setiap doa-doa kami kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, terangi mata hati kami. Pilihan-pilihan ketika kami memilih setiap hari, apakah kami mau hidup benar atau hidup dalam dosa? Kami mau berkata benar, berkata jujur, atau kami berbohong dan menipu?
Tuhan tolong kami sehingga kami keputusan-keputusan di dalam kami bekerja, di dalam kami berkata-kata, kami memutuskan hal yang benar di mata-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan membawa kami pada impian dan mimpi-mimpi kami, sehingga itu dinyatakan oleh Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Hamba berhenti berbicara, tapi yang percaya kuasa firman Tuhan terus berbicara, beracara di dalam setiap umat Tuhan yang hadir pada hari ini maupun yang menyaksikan melalui secara online. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Dan jika ada di antara Bapak Ibu sekalian di dalam hal yaitu firman Allah yang adalah terang hidup, dan dia mau menerangi hati Bapak Ibu sekalian, karena mungkin Bapak Ibu masih tidak memiliki kesadaran diri, tidak memiliki mempergunakan kehendak bebas itu dengan sebaik-baiknya, dan masih memilih setiap hari itu hidup di dalam dosa, sehingga impian Bapak Ibu terhalang. Dan Bapak Ibu mau impian itu jadi nyata, dan Bapak Ibu mau dilepaskan dari kesadaran kehendak dan pilih-pilihan itu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Jika Bapak Ibu memilih untuk hidup dalam kebenaran, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, agar dilepaskan dari pilihan salah yaitu hidup dalam dosa, dibebaskan dari ikatan dosa, sehingga datang kepada Tuhan. Pikiran dan hati Bapak Ibu diterangi oleh Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tidak ada satu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Jangan lihat kiri kanan, jangan lihat muka belakang. Jangan malu pada manusia. Tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Tapi lihatlah pandanglah pada Tuhan. Malu bahwa terbuka semua di hadapan Tuhan. Datanglah dan akui di hadapan Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa bahwa setiap tangan-tangan yang terangkat menandakan ketulusan hati mereka yang terbuka di hadapan Tuhan, yang mungkin hati mereka, hidup mereka selama ini Tuhan, mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang yang percaya, namun mereka masih hidup di dalam kegelapan. Saat hari ini hamba berdoa, baik yang hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan di rumah Tuhan, hamba berdoa biarlah terang hidup itu Yesus menerangi hati dan pikiran umat-Mu di dalam nama Yesus, sehingga melepaskan, membebaskan dari keterikatan dan segala macam dosa, keterikatan dan pilihan-pilihan yang bisa sesuai dengan kehendak Tuhan, dilepaskan, dibebaskan di dalam nama Yesus. Saudara berdoa, Tuhan tolong, dan Tuhan tahu, Tuhan melihat setiap hati yang mengangkat di hadapan Tuhan, yang terbuka di hadapan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Yesus terangilah hati umat-Mu, terangilah pikiran umat-Mu, sehingga umat-Mu dapat memilih hidup ini dengan benar. Di dalam nama Yesus aku percaya, maka berkat Tuhan itu sebagaimana janji dan ulang-ulang itu akan turun di atas umat ini. Tuhan akan menjadikan kepala bukan ekor. Tuhan akan membuatmu semakin naik bukan turun. Tuhan akan membuatmu segala jalanmu berhasil, bukan gagal dan hancur. Hal yang negatif berubah menjadi positif, kegagalan menjadi keberhasilan. Tidak ada pengharapan menjadi ada pengharapan di dalam Tuhan. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan, hamba berdoa Tuhan, hamba percaya bahwa kuasa Tuhan yang bekerja. Berani di dalam nama Yesus yang hadir pada di rumah, diberkati oleh Tuhan. Sama-sama diberkati katakan. Amin. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Pada hari ini kami kembali bersyukur kesempatan yang diberikan bagi kami untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu di tempat ini, menikmati berkat firman-Mu, bahkan terlebih menikmati berkat dari pengorbanan-Mu Tuhan. Oleh karena itu ajarkan kami untuk menghargai pengorbanan-Mu Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib, mati ganti kami. Harusnya kami yang disalibkan karena dosa dan pelanggaran kami. Tuhan sudah menggantikannya. Oleh karena itu ajarkan kami dengan menghargai pengorbanan Tuhan, dengan hidup lebih sungguh lagi, hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini, kami di tempat ini maupun saudara kami yang menyaksikan di rumah secara online, kami akan mengambil bagian perjamuan kudus ini. Berkati ketika kami mengambil bagian di dalamnya, kami memperingati akan pengorbanan Yesus. Saudara angkat roti di tangan kanan saudara, lebih kepala saudara. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini tinggi melebihi kepala kita. Cawan ini adalah melambangkan perjanjian baru, darah Yesus yang dimateraikan bagi saudara dan saya, sehingga hidup saudara menjadi milik Kristus, bukan lagi kuasa gelap atau dunia yang gelap ini. Oleh karena itu mari kita menghargainya dengan hidup lebih sungguh lagi di dalam Yesus. Bapa di surga, kami kembali bersyukur, kami berterima kasih buat pengorbanan Kristus bagi kami. Darahnya sudah tercurah bagi kami, menebus kami, membayar kami lunas. Dulu kami adalah budak daripada dosa, budak daripada kuasa kegelapan. Namun melalui pengorbanan Yesus, Dia membayar kami, menebus kami mahal dengan darahnya yang mahal. Oleh karena itu Bapak ajarkan kami untuk menghargainya. Apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kami, apa yang sudah diberikan Bapa bagi kami, dengan kami hidup lebih sungguh lagi, hidup takut akan Tuhan. Roh Kudus tolong, Roh Kudus mampukan, Roh Kudus sanggupkan kami
Sehingga perjamuan yang kami ambil bagian di dalamnya tidak hanya sekedar perjamuan, tetapi ini menjadi sesuatu yang berarti, bermakna bagi hidup kami, yang membawa kami itu hidup di dalam kebenaran Tuhan, karena mengingat kasih, pengorbanan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, yang kami terima tanpa kami harus bayar. Kami terima dengan cuma-cuma, dan kami harus hargai yang diberikan secara cuma-cuma bagi kami. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari bersama-sama kita berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Naikkan syukur saudara kepada Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami sembah, kami tinggikan Tuhan di tempat ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Berikanlah apa yang kami butuhkan, kami perlukan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan jadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kutuk, segala ikatan dosa, segala belenggu kenajisan dibebaskan, dilepaskan dari kehidupan kami. Kami memperkatakan saat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan bahwa Yesus adalah terang yang hidup, yang akan menerangi jalan kehidupan kami, menerangi hati kami, menerangi pikiran kami, sehingga apa yang kami pikirkan seperti Kristus pikirkan, sehingga apa yang kami jalankan seperti yang Yesus jalankan. Tentunya hidup kami menjalani seperti yang Yesus jalani, hidup di dalam kebenaran, dalam ketaatan kepada Allah Bapa, dalam nama Yesus. Firman-Mu berkata Tuhan, dengan bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit disembuhkan, dengan bilur-bilur-Mu segala belenggu dosa diputuskan, di dalam nama Yesus. Dengan bilur-bilur-Mu segala kutuk dipatahkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, karena darah-Mu berkuasa sudah ditanggung atas segala kutuk itu. Terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Sama-sama yang berkati Tuhan katakan. Amin. Bersyukur kami sama Tuhan. Sekarang kita berkemuliaan untuk Tuhan yang paling terbaik. Haleluya. 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 Kita boleh bersukacita Bapak Ibu Saudara pada pagi ini, karena Tuhan sudah memberi yang terbaik pada kita. Kita boleh bernafas, kita boleh keadaan sehat, kita boleh ada di sini. Semua adalah karena kemurahan, karena anugerah Tuhan yang luar biasa kepada kita. Haleluya. Saudara kepada kita. Kemuliaan Tuhan. Haleluya. 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 Selanjutnya kita boleh bersukacita pada pagi hari ini. Haleluya.
berulang tahun pada bulan Maret dan April. Harusnya minggu kemarin berdoain, sekarang kita langsung doakan saja. Silakan maju Maret April. Yang berulang tahun bulan Maret dan April itu April. Yang berulang tahun bulan Maret dan April. Sini kasih jiwa. Jadi Yesus kasih jiwa. Ini ada. Kamu membawa ini ada. Oke, ayo Bapak Ibu kita akan akhiri ibadah kita sambil kita berdoa juga Tuhan selesaikan ulang tahun di bulan Maret dan April. Serta semua kami berdiri kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami kembali bersyukur dan terima kasih pada hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah kami dari awal dengan akhirnya. Maka kami boleh mengambil bagian dari firman semua dalam bimbingan kasar kudus. Lagi biarlah perjamuan kudus yang kami ambil pada hari ini itu tetap mengingatkan kami akan kasih kebaikan dan pengorbanan Tuhan kami yang membawa kami ke hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan mana terang itu sudah datang dan ada dalam hati kami. Dan yang terang itu yaitu Yesus yang menerangi setiap kami. Dan saat ini sebelum kami menutup ibadah kami akan berdoa bersama saudara kami yang berulang tahun di bulan Maret dan bulan April. Tuhan terima kasih buat 1 tahun yang sudah berlalu. Terima kasih juga buat usia yang ditambahkan. Biarlah yang bertambah usia, bertambah hikmat yang daripada Tuhan, bertambah berkat yang daripada Tuhan. Sehingga apa yang dicita-citakan, apa yang diimpikan, apa yang diharapkan Tuhan katakan sesuai dengan waktu itu. Dan firman-Mu mengatakan bahwa umur panjang ada di tangan kanannya, kekayaan kehormatan ada di tangan kirinya. Dan itu biarlah menjadi bagian di dalam kehidupan saudara kami di bulan Maret maupun di bulan April. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Lagi biarlah berkat-Mu turun dan biarlah hikmat Tuhan juga mengalir memenuhi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kau berdoa menyerahkan semua ini. Sekali lagi berkati hari-hari ke depan. Mari Tuhan nyatakan pertolongan Tuhan senantiasa. Berkati apa yang dilakukan kerjakan. Tuhan buat maju dan berhasil juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang paling terpenting, Yesus senantiasa hadir di dalam kehidupan saudara kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang masih dalam pendidikan, Fani maupun Ison, mari Tuhan campur tangan di dalam pendidikan mereka, agar mereka boleh menyelesaikan pendidikan mereka tepat pada waktunya. Dan sehingga pendidikan ini, nama Tuhan pun dipermuliakan melalui pendidikan mereka. Memberikan hikmat, kekuatan, kemampuan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Sekali lagi, hal yang baik akan datang dalam kehidupan mereka. Seperti janji-janji firman Tuhan ketika mereka mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan menjadikan mereka kepala bukan ekor. Tuhan akan membuat mereka semakin naik bukan turun. Meskipun dalam masa sukar, masa sulit, tetapi Tuhan akan membuat mereka tetap menanjak naik ke atas. Di dalam nama Yesus, dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, nyata dan turun atas Tuhan. Saudara ini dan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu pada Tuhan. Saat kita pulang ke rumah, saya percaya bahwa berkat Tuhan akan mengikuti firman saya. Sehingga sepanjang minggu depan, keberhasilan, kesuksesan juga akan menjadi bagian yang diperbaiki. Dan biar terang firman Tuhan yang ada Kristus sendiri menerangi setiap langkah hidup Bapak Ibu, saudara sekalian, sepanjang 1 minggu depan dan seterusnya, maupun yang mengikuti ibadah secara online. Di dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan, kesehatan, kekuatan menjadi bagian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Segala kecelakaan, bahaya maut dan apapun sakit penyakit wabah yang sedang berobat dipatahkan di dalam nama Yesus. Tiap hal yang kami menyertai. Jika kami pulang pun perlindungan Tuhan nyata dan kami tiba ke rumah kami bersama dengan tidak proses apapun. Tuhanlah menjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menjadi engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pulanglah dan bawalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia penciptaan pada Putra yang Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada Kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai detik ini, esok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua awal-awal. Sama-sama yang berkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom alaikum. Besem Hamasiyah.